Oke. Hepatitis. Udah nampaknya itu. Udah bisa. Udah cantik kali. Mantap kali itu. Ada. Langsunglah ke learning issue lah, learning issue. Baik, di learning issue pertama ada anatomi sama histologi dari hepat. Kita lihat langsung dia ke persoalannya ya kan. Berarti mata kuning dulu, mata kuning. Karena keluhan utamanya kan mata kuning kan. Coba kita analisa kenapa muncul mata kuning pada pasien hepatitis. Si John. Ayo John. Coba terangkan dulu sama kami. Kenapa hepatitis terus matanya jadi kuning? Terjadi kenapa di pasien ini dia bisa terjadi mata kuning? Iya. Itu karena kan tugas dari hepar itu dia sebagai defaktor untuk menghilangkan toksin yang ada di dalam peredaran darah atau di tubuh. Itu contohnya itu ada seperti saat eritrosit pecah itu kan ada albumin dokter, ada hem dan globin. Terus hem itu kan nanti akan diubah nanti oleh makrofag terus nanti jadi bilirubin indirect. Terus juga si bilirubin ini itu merupakan zat toksin dokter. Nah kalau pada kondisi hepatitis itu bisa ada terjadi gangguan di bilirubin yang fase indirect ataupun direct yang setelah dari hati, setelah diolah dari hati. Nah kalau pada pasien itu kan dokter jadi kayak mana lah aliran darahnya itu kira-kira? Tadi kan kau cerita darah merah yang sudah tua kan, udah habis umurnya, maka harus dipecah lah dia hem dan globinnya. Dari mana masuk darah itu ke dalam hati? Dari vena porta. Hah? Dari vena porta? Saja? Enggak, ada dua. Ada dua. Ya, vena porta sama dari arteri hepatika. Oke, lalu kemana masuk darah merah itu yang udah dipecah itu? Nah, kalau yang darah merah itu dia nanti masuk dari vena porta kemana? Ke dalam hepar. Ya, aku pun tahu ke dalam hepar, jalurnya loh. Jalurnya itu dia nanti masuk dari dia ada trias porta namanya dokter, itu diantara. Tunjukkan gambarnya coba. Ada yang gambar histologinya? Nah, besarkan coba. Yang sebelah kanan besarkan. Ya, ke depan. Jadi masuk kemana dia hem dan globin itu? Jadi untuk ini merupakan struktur dari histologi dari sel-sel hepar, di mana kalau dianimasikan dia bentuknya seperti ini. Animasi? Bukan animasi tuh. Asli tuh. Terus. Nah, jadi di sini ada dibagi jadinya 3 zona dokter. Memang 3 zona dibagi. 3 zona. Nah, itu zona 1 yang merupakan trias porta. Mana di sini terdapat dari cabang ductus biliaris, terus ada juga dari vena porta, terus ada juga yang dari cabang arteri hepatika. Tengok komen, cok. Ayo cepat. Itu terjadi untuk di hati itu dia selnya itu zonanya itu terbagi 3. Zona 1, 2 dan 3. Nah, untuk zona 1 itu dia ada yang namanya trias porta. Di mana trias porta ini terdiri dari pertama itu cabang dari ductus biliaris. Kau terangkan dulu dari mana masuk hem dan globinnya ke dalam hati. Mana sel hati di sini? Ini dokter. Kita kan dia terbentuk bilirubin kan? Bilirubin itu dari hem dan globin. Ya, dokter. Dari mana hem dan globinnya masuk? Hem dan globin itu merupakan eritrosit yang udah pecah. Ya. Jadi itu masuk nanti dari cabang vena porta bisa, terus juga dari arteri bisa dokter. Kemana dia pergi? Nah, terus nanti itu masuk ke lobulus dari hepar. Caranya masuk gimana?
Melewati membran apa? Melewati sinusoid kah? Apakah? Nanti itu dia bercabang lagi menjadi ke sinusoid. Jadi bentuk dari hepatosit ini ada sel hepatosit yang berjejer, terus setelahnya itu ada sinusoid namanya dokter. Dimana nanti yang untuk arteri hepatika ini dia untuk mensuplai nutrisi seperti oksigen ke sel-sel hepatosit ini supaya bisa terus bekerja dengan baik. Terus ada juga yang cabang vena porta hepatik, mana dari sinilah biasanya yang banyak dari saluran pencernaan, seperti nanti ada bilirubin indirect, nanti itu masuk ke dalam sel-sel hepatosit. Terus nanti udah masuk di sel hepatosit, dia diolah lagi menjadi Lewat membran apa tau? Ada di situ. Cara hem dan globin masuk ke dalam hepatosit. Atau proses, kalau mau tengok sih proses terbentuknya bilirubin. Itu harus dari mana dia masuk. Jadi darah yang masuk ke hati memang benar kan? Dua kan sumbernya. Satu dari vena porta. Inilah si vena ini kan? Vena porta. Lalu satu lagi dari arteri hepatika. Inilah arteri hepatika, Mak. Goyang, Pak. Jadi pening kamu. Ya kan? Nah, lalu kan dia ini darahnya kan berarti melewati dinding apa kan? Dinding sel apa? Ini ke terhubung dengan hepatositnya kan, melewati apa itu namanya? Sinusoid. Nama saluran itu sinusoid. Ya, iyalah saluran yang menghubungkan antara arteri hepatika dan vena porta. Supaya bisa masuk zat-zat dari sini ke dalam hepatosit kan dia harus melewati sinusoid. Ya betul. Sinusoid kan? Nah, baru masuklah dia ke dalam hepatosit melewati membran. Membrannya apa? Karena membran di hepatosit kan ada dua, satu kanalikuler, satu lagi membran di hepatnya apa? Empat. Sinusoidal. Nah, jadi membran sinusoidal. Masuklah dia, ya kan? Oke, terus diproseslah dia di dalam hati. Terjadi konjugasi. Setelah dikonjugasi, maka dia akan dilepaskan bilirubinnya masuk ke dalam sinusoidnya lagi. Enggak lah. Kanalikuler lah jadinya. Biliarisnya kan? Mana biliaris ini kan? Yang hijau kan? Maka dari sini dia akan masuk ke dalam membran lapisan apa? Kanikularis, ya kan? Untuk dia dimasukkan nanti hasil bilirubin yang sudah dikonjugasi itu ke dalam ductus bilia. Maka ductus biliaris nanti semua akan menyatu ke apa? Sebelum ke gallbladder apa namanya? Bile duct, ya kan? Ductus bilia. Inilah ductus biliarisnya yang besar nanti. Ini kan ductus biliaris kan? Ya. Baru dari sini nanti masuk ke dalam kandung apa? Pedu. Nah, dalam keadaan hepatitis kan kuning tadi. Kau bilang tadi kuning karena terjadi peningkatan bilirubin. Kok bisa meningkat bilirubinnya? Kau terangkan dari gambar tadi. Itu bisa penyebabnya itu pertama dari sel hepatositnya, dokter. Kenapa hepatositnya? Nah, kalau misalnya terjadi hepatitis atau terjadi infeksi di sel-sel hepatosit. Jadi nanti semakin banyak yang diserang sel hepatositnya, berarti hepatositnya makin hancur. Nekrosis. Artinya, ya, nekrosis, dokter. Nah, kalau misalnya sel hepatosit nekrosis, artinya yang memproses bilirubin indirect tadi atau yang belum dikonjugasi itu nanti akan semakin sedikit. Ya. Jadi nanti bisa terjadi penumpukan juga penumpukanlah tetap di dalam vaskular. Inilah berarti kan? Ya. Di cabang arteri hepatikanya, kemudian di vena porta. Sehingga bilirubin yang meningkat adalah bilirubin indirect. Tapi ternyata nggak semua hepatosit yang mengalami nekrosis. Ada yang masih bisa mengalami, ada yang masih normal. Maka kalau yang normal dia tetap melakukan proses konjugasi. Oke, lalu dikonjugasinya, ya kan? Dikonjugasinya. Tapi setelah dikonjugasi, maka dia akan melepasnya masuk ke dalam ductus biliaris. Hanya karena ada hepatosit yang mengalami nekrosis dan inflamasi, ini ada yang membesar.
karena dia membesar, dia nyumbat. Maka bilirubin yang sudah terkonjugasi yang masuk ke ductus biliaris ini, karena sumbat di sini, terjadi peningkatan tekanan hidrostatik. Sehingga masuk lagi dia balik. Dan dia akan masuk balik ke dalam sinusoidal. Nah, itu sebabnya nanti di dalam darahnya juga akan terjadi peningkatan bilirubin yang harus paham supaya tahu menjelaskan kenapa pada hepatitis terjadi kuning. Jadi jawabannya adalah karena terjadi peningkatan bilirubin yang direct dan indirect. Kalau bilirubin indirect karena terjadi nekrosis, kalau bilirubin direct karena terjadi sumbatan pada ductus biliaris oleh karena peradangan. Gitu. Oke. Ngerti kan? Oke, mantap. Jadi itu gunanya kita belajar ininya, anatomi sama histologi. Terus yang kedua apa tadi kasusnya itu? Udah kuning, kita jelaskan, udah beres. Apa? Mual? Ada mual? Setelah dia kuning, kasusnya apa? Mata kuning, mual dan muntah. Siapa nih? Mual dan muntah menjelaskan. Sama si Friska. Fris. Kenapa pasiennya mual? Pada hepatitis. Ada reseptor mual nggak di otak? Apa namanya itu? Kemo, reseptor trigger zone. CTZ kan? Yang bagian mual-mual kan? Kenapa dia mual? Karena bisa bilirubinnya naik. Jadi bilirubin itu juga akan merangsang CTZ. Apalagi yang meningkat. Ini kan inflamasi. Berarti yang meningkat apa kalau inflamasi? Sitokin inflamasi. Jadi sitokin inflamasi itu akan merangsang CTZ. Itu sebabnya kita bisa merasa mual. Terus apa lagi? Merasa mual dia. Muntah. Bisa dari mualnya ya. Tapi bisa juga dia, coba pikirkan apa gunanya bilirubin ini. Berarti dia berhubungan dengan pencernaan lemak. Maka kalau bilirubinnya rendah, otomatis jumlah empedunya menjadi cairan empedunya jadi sedikit. Lalu pasiennya nggak sadar dimakannya semua ya kan, yang berlemak. Maka ketika masuk lemak, normalnya ketika masuk lemak maka bilirubin akan empedu akan dikeluarkan dari kandung empedu. Lalu dia akan mencerna lemaknya sehingga bisa lewat. Tapi karena dia mengalami hepatitis, dia kekurangan sehingga kalau dia makan yang berlemak tidak ada cairan empedu, maka lemaknya nggak bisa dicerna. Ketika lemaknya nggak bisa dicerna di dalam usus kita, maka dia akan menyebabkan berat jadinya, tersumbat jadinya, nggak lancar aliran lemaknya tadi, sehingga apa? Peristaltik tetap berlangsung, tapi ini berat karena belum bisa dicerna. Kalau peristaltiknya terus mendorong, nanti lama-lama ini akan terjadi peningkatan tekanan, sehingga tekanannya jadi berbalik ke atas. Di situ akan mengalami muntah. Nah, ngerti? Serius kamu ngerti? Jadi siapa yang mengendalikan peristaltik? Sistem saraf yang mana? Parasimpatik. Ya. Sistem saraf parasimpatik dipengaruhi oleh yang mempengaruhi ya panca indera lah dan pikiran, ya kan? Panca indera apa yang kau lihat? Kalau kau lihat yang kotor, pasti mau muntah. Kalau lihat orang yang jahat samamu, pasti mau muntah. Nengoknya ya kan? Kita tolak dia, gitu. Oke, udah terjawab ya mau muntah ya. Kemudian isinya muntah makanan sehingga pasien juga tidak selera Ya, kenapa dia nggak selera makan? Berarti kalian harus tahu, ada pusat selera makan, kalian terangkan? Di mana pusat selera makan?
Nah, tengoklah, tanya ChatGPT-nya. Pusat selera makan. Ada pusat selera makan? Hipotalamus. Iya. Hipotalamus dikendalikan oleh ya kan? Kan dari talamus ya kan? Lalu talamus dipengaruhi oleh korteks dan juga dari medula spina. Ada apa di korteks kita? Di situ ada sensorik, sel-sel sensorik. Maka apa yang kau lihat? Karena kau sering melihat iklan makanan yang enak, ya, maka kau jadi kuat Berarti kalau kau mau diet, jangan nengok makanan iya. Tapi kenapa kita mau pengen nengok yang enak? Karena terlalu sering melihat yang enggak Maka ketika lihat iklan makanan, orangnya makannya mukbang kan? Kalau kita lihat orang mukbang, apa kita tengok dia? Enak kali dia Lalu kita pikir dia memang enak kita masukkan ke memori kita. Enak kali dia makan. Berarti kalau aku makan juga Jadi kalau ada orang tua kita nggak mau dia makan karena nggak selera, yang harus dilakukan adalah temani dia kalau makan supaya ditengoknya kita makan enak. Ya, karena nggak mungkin orang tua kita suruh nonton TikTok kan. Ya, anaknya lah, ayo makan. Makanya ada kalau orang Batak istilahnya apa? Sulang-sulang kan, dikasih makan kan, opung kita kan. Itu supaya buat dia enak itu. Karena kita juga akan ikut makan kita. Tanpa sadar nanti dia jadi selera dia makan. Jadi orang tua pun kehilangan selera makan karena apa ya? Karena nggak ditengoknya anak-anaknya, nggak dengarnya anak-anaknya, nggak dirasakannya anak-anaknya. Kenapa? Karena anaknya udah pada sibuk. Lalu dia di rumah yang dia tengok cuma dinding. Oke, dah lanjut. Kalian ketawa aja. Badan terasa lemas. Siapa ini sekarang? Si Elizabeth. Kenapa badannya lemas? Hujan ya. Ya, kenapa badannya lemas? Carinya berarti badan lemas pada hepatitis A atau hepatitis akut. Ya sebenarnya harusnya udah bisa kalian jawab. Fungsi liver apa? Apa fungsi hati? Elizabeth? Metabolisme energi lah. Kalau udah energinya nggak ada, ya udah pasti kita rasa lemas. Lalu ada juga detoksifikasi. Berarti kebanyakan toksiknya ya lemas sarafnya. Itu jobnya ya kan. Lalu kalau ditanya samamu metabolisme energi yang dilakukan oleh hati, apa yang dikerjakannya terkait dengan metabolisme energi? Gluconeogenesis. Apa lagi? Glikogenolisis, ya kan? Ketika butuh energi, dia akan memecah glikogen yang udah disimpannya. Tapi juga fungsi dia sebagai penyimpan. Berarti orang yang hepatitis simpanannya pun jadi berkurang. Makanya pasien hepatitis infusnya apa yang kau kasih? Biasanya kalau dia rawat inap, maka yang kau kasih itu adalah gula. Kenapa gula? Karena hatinya gagal memproduksi gula. Karena untuk gula bisa sampai terjadi energi itu, kau makan yang manis, dicerna sama saluran cerna, lalu diserap kan, masuk ke vena porta, dari vena porta masuk ke sinuso, masuk ke hepato. Nah, sebagian akan disimpan, terjadi glikogenesis. Tapi sebagian akan dimasukkannya ke dalam aliran Lihat, tadi kejadiannya ini hepatitis, berarti terjadi nekrosis pada berarti sel hepatosit lah yang memasukkan gula dari yang kita cerna
masuk ke dalam aliran darah. Maka kalau ada sel hepatosit kita mengalami hepatitis, jadi berkuranglah jumlah sel yang bisa memasukkan glukosa masuk ke dalam darah. Maka kita kekurangan maka kita infuskan nah gitu. Masuk dia kotak. Masuklah. Dah. Maka wajarlah dia pasiennya mengalami lemas. Ditambah lagi, gimana cara biar nggak lemas dia, ya kan? Ya dia perlu lihat dokter. Dokternya cantik, dokternya baik, dokternya ganteng, ya, dokternya senyum, dokternya gembira. Kenapa? Karena rasa lemas itu ada di dalam hipotalamus. Hipotalamus itu dipengaruhi oleh sensoriknya dari korteks cerebri. Jadi panca indera akan bisa membuat orang dari lemas menjadi nggak lemas. Cocok? Nah, tapi kalau orang udah kebanyakan dengan orang lemas, ya dia jadi ikut lemas. Kalau dia sering lihat orangnya semangat, dia jadi harus kalian sering nengok aku. Biar semangat kalian hidup. Ya? Setuju. Oke, lanjut. Udah, jawab lemas. Baru sakit kepala. Kenapa sakit kepala dia? Udah terjawab sampai sakit kepala tadi. Apa tuh? Siapa sekarang bisa coba sebutkan yang kau tahu dulu. Kenapa sakit kepala pada pasien hepatitis, Deborah? Iya, satu dari hipotalamusnya. Kedua, dia kurang gula. Iya. Jadi sel-sel di otak kita itu sangat memerlukan gula. Energi di otak kita itu berasal dari gula. Itu yang paling utama. Jadi kalau udah turun gula kita, sakit pak kita. Kurang gula jadi. Tapi pada pasien ini karena terjadi hepatitis. Sesuai. Maka craving kita kan, pengen yang manis kan kalau udah sakit kepala kan. Masuk dia manis, wah langsung. Tapi ada juga dicek pun gulanya tetap tinggi. Ya kenapa dia sakit kepala? Apa yang kurang? Namanya kurang duit. Iya kan? Dia kurang duit. Ada satu lagi kurang kasih sayang. BTT. Butuh tatita. Iya. Itu dia, ya. Kenapa kita butuh kasih sayang? Jawabannya sederhana, karena hipotalamus kita dipengaruhi oleh sistem sensorik panca indera. Manusia semua yang hidup, hipotalamusnya itu di bawah pengaruh sistem panca indera. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidu, dicium, apa yang dirasakan, apa yang disentuh di kulit ini. Jadi kalau orang udah sampai sakit, ya itu memang karena dia susah hidupnya. Ya, apa yang dia nggak punya, apa yang dia inginkan dan nggak tercapai, itulah yang membuat dia sakit. Ya, makanya uang nggak bisa segalanya. Karena banyak juga orang kaya tapi kecewa karena ternyata uang yang banyak tidak bisa membeli apa yang dia inginkan. Semua orang pasti sebenarnya butuhnya kasih sayang, tapi ternyata kasih sayang tidak bisa dibeli pakai uang. Jadi yang kalian cari sekarang adalah kasih sayang. Ya, betul. Setuju? Iyalah. Makanya Allah itu adalah kasih. Kau cari Tuhan, pasti kau akan ketemu kasih sayang Tuhan. Gak sakit kau pasti sembuh. Jadi jangan cari uang. Biar aja uang yang cari kita, ya. Lanjut. Pasien tidak selera makan, badan terasa lemas, sudah sakit kepala, sendi-sendi juga wajar ya. Kalau sendi-sendi sakit kira-kira gimana tuh? Tahu kau jalannya itu si siapa nih? Grace Trisa. Mana si Grace Trisa? Respon imun. Ya, jadi terjadi peningkatan sitokin ya. Sitokinnya pasti banyak nempel di sendi-sendi. Kenapa di sendi coba? Ayo. Coba pikirkan dengan logika. Pikirkan dengan logika. Kenapa sendi-sendi yang sakit?
Itu yang tanya ChatGPT. Kenapa sendi-sendi gampang sakit? Mungkin dokternya kalau Hah. bahas yang SGOT. SGOT. Nanti dia untuk dia acetyl-CoA nanti. Iya, acetylcholine. Iya. Ya di situ. Jadi sendimu itu banyak saraf sensor di situ. Kita bisa jalannya stabil karena setiap sendi ini ada sensor nih. Kalau di handphone kita nama sensor itu giroskop. Jadi handphone ini tahu dia dimiringkan ke kiri, maka bisa main game gini-gini kan? Karena ada giroskop di sini. Sama dengan sendi kita, di situ banyak sensor. Sensor itu adalah sel-sel saraf sensor. Maka sel-sel saraf sensorik itu sangat peka dengan sitokin perada. Makanya gampangnya yang sakitnya di sendi. Baru yang kedua sakitnya di otot. Sakit badan kita semua kita bilang itu sakitnya di sendi dan di kan nggak ada di rambut. Mau kayak mana pun rambut nggak sakit, kuku pun nggak sakit karena nggak ada sel sarafnya di sini. Tapi karena kita harus bisa bergerak, kita harus bisa stabil, maka harus banyak sel sensorik di sendi-sendimu. Harus banyak sensorik di otakmu supaya bisa kau mengukur kekuatan. Kalau enggak nanti kau nyalam orang pas kau gini terangkat dia kan, saking kuat nggak ada sensornya. Berapa kekuatannya kan? Gitu. Bisa ya? Cocok jawaban gitu? Apa dibuat di situ ChatGPT? Nah? Iya, tetap. Jadi jawabannya adalah peradangan. Maka kalau peradangan di otak kalian itu adalah ada sitokin, zat kimia yang dilepaskan karena reaksi peradangan dan itu kena ke sel saraf sensorik. Dia peka dengan zat kimia sitokin peradangan. Oke, thank you, Grace, Teresa, Rachel. Apa sih Rachel pertanyaannya? Terus BAK seperti teh pekat. Nah, ayo, pasti udah tahu. Kenapa BAK-nya seperti teh pekat? Hah? Hepatosit. Iya, terus kenapa bilirubinnya? Nanti ku suruh kau jelasin kayak si Juan tadi, mulai dari awal. Kau jelaskan dulu gambar segitiga tadi, ha? Kenapa? Bilirubin yang mana? Hah? Direct. Kalau indirect? Hah? Kau lupa. Beda direct dan indirect. Yang indirect tidak larut air. Karena dia tidak larut air, maka dia nggak bisa dibuang melalui Maka kalau orang yang bilirubin indirectnya yang tinggi, buang air kecilnya tetap normal. Yang kuning cuma matanya, kulitnya. Tapi kalau lewat dari glomerulus nggak bisa. Di ginjalnya dia nggak bisa lewat. Sehingga orang yang kuning karena, contoh ya, karena apa ya kita bilang, anemia hemolitik atau karena malaria, itu buang air kecilnya normal, tapi matanya udah kuning. Karena bilirubin indirectnya yang tinggi. Sementara pada kasus kita ini terjadi hepatitis. Maka ketika hepatitis harus kau ingat, oh ada yang nekrosis. Ada sel hati yang sehingga hatinya gagal mengkonjugasi bilirubin. Karena bilirubin yang tidak terkonjugasinya mulai meningkat sehingga bilirubin tidak terkonjugasinya naik. Tetapi ada juga sel hepatosit yang masih dia berhasil mengkonjugasi, dilepaskannya menjadi bilirubin terkonjugasi, dimasukkannya melewati membran kanalikuler, melalui ke dalam ductus biliaris. Tapi karena terjadi peradangan di dalam hati, maka ada sumbatan pada ductus biliarisnya. Sehingga terjadi aliran balik. Bilirubin yang sudah dikonjugasi masuk kembali ke dalam sinusoid. Masuk dia ke aliran darah. Maka bilirubin directnya karena bilirubin directnya meningkat di dalam darah, harusnya bilirubin direct itu nggak ada di darah. Maka bilirubin direct itu bisa lewat melalui ginjal sehingga buang air kecilnya warnanya jadi
pekat. Gitu menjelasinnya. Udah paham? Terus demam tidak begitu tinggi, oke, udah aman lah. Kalau demam udah masih ingat nggak? Tes dulu. Kenapa demam? Ruth Gevia. Terus kenapa kalau inflamasi? Ya kau masa kojok mekanisme tubuh? Kayak mana cara demam? Kenapa manusia terjadi demam? Kenapa kita nggak demam sekarang? Hah? Infeksi. Itu jawaban nggak paham itu demam. Kalau karena bilang infeksi ini, demam itu karena peningkatan set point. Set pointnya di mana? Hipo. Makanya kita bisa juga demam bukan karena infeksi tapi karena mau uji. Dicari nanti infeksi, nggak ada infeksinya, bagus, darahnya bagus, tapi demam dia terus. Ya berarti pikirannya yang membuat dia karena dengan pikirannya banyak, itu akan bisa menaikkan set point. Kenapa bisa naik set pointnya? Karena set point itu terletak di mana? Coba. Hipotalamus. Hipotalamus itu terhubung dengan otak melalui talamus. Kalau ditanya pasien lagi, jalurnya kortikotalamik pathway. Wow. Jadi nanti pasien tuh bandel tuh. Mana mungkin karena stres. Itu aja. Udah ibu istirahat aja. Ibu istirahat, berdoa, dekatkan diri sama tuh. Pokoknya tugasku kasih obat demam. Ya, ini semua sudah sesuai Bu ya. Gitu jawabnya. Daripada kau capek menghadapi dia, kau berdiri pisit ya kan. Udah kau berdiri pisit, bandel pula. Diterangin pun tak mau nerima. Ya, jogal, tahu kalian jogal? Kenapa jadi jogal dia? BTT. Karena kalau orang penuh kasih, dia pasti lemah gitu. Kan ada lagunya kan? Kasih pasti lemah lembut. Iyalah. Jadi kalau ada orang nggak lemah lembut karena kurang kasih dia, jangan kau marahin. Makin kau marahin, makin nggak lemah lembut dia. Ya kan? Amsal 15 itu. Jawaban yang lemah lembut meredakan kemarahan. Wah, ya. Jadi kalau ada orang marah-marah, kau jangan ikut marah. Makin marah dia. Kau lemah lembut aja. Tapi kau tahu kenapa kau lemah lembut? Karena kau penuh kasih. Kenapa kau bisa penuh kasih? Karena kau penuh dengan Allah, ya kan? Karena Allah itu adalah kasih. Gitu. Oke, lanjut. Pemeriksaan fisiknya, oke, udah. Oke. Konjungtiva bulbitarik tadi udah, hepar teraba 1 cm. Berarti terjadi pembesaran pada hepar. Oke, kenapa hepar yang membesar? Coba buka tadi anatominya tuh. Si Mutiara. Yang sebelumnya kayaknya. Nah, nih. Ya udah ya, itu bisa lah, histologi lebih jelas lah ya. Masa yang sebelumnya. Oke. Ini histologi, coba dari histologi lah. Kenapa membesar hatinya? Kan gitu kan? Ayo, kenapa? Peradangan di hati ya. Betul. Lalu kalau terjadi peradangan apa yang terjadi? Membengkak ya. Ya itu kan memang itu masalahnya. Kenapa membengkak ditanya? Kau tengok itu histologinya, itu kau tengok. Hah? Dah, biar ku taruh lagi, biar nanti kalian nggak lupa. Berdiri kau. Ayo berdiri. Kau tunjukkan, inilah sel-sel di dalam hati, bilang. Bilang. Kau nggak nampak mukamu, hanya jarimu loh. Kau nampak muka? Udah tunjukkan. Guys, ini sel-sel di hati kita, bilang. Guys. Bilang ikut aku. Apa dok? Guys. Orang ini lah yang bilang dok. Enggak lah, kan kau yang mempresentasi loh. Guys, ini sel-sel hati kita, bilang. Ini sel-sel hati kita. Ya. Jadi kalau terjadi peradangan, Jadi kalau ada peradangan, maka sel-sel peradangan akan ngumpul di sini semua. jadi sel peradangan itu akan kumpul di sini. Karena ngumpul di sini maka menjadi banyak jumlah selnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada peradangan, jadi selnya itu berkumpul di sini. Karena berkumpul di sini semua jadi membesar dia.
Karena berkumpul di sini, dia akan jadi membesar. Makanya hepatomegali dia. Dia menjadi hepatomegali. Udah tahu kalian? Bilang. Ya bilang, udah tahu kalian? Udah tahu kalian? Lalu kenapa terjadi nyeri? Bukan anatominya tadi, yang sebelumnya. Kenapa terjadi nyeri? Jadi nyerinya itu sebenarnya disebabkan oleh, ada nggak pembungkus hati? Ada. Nah, jadi hati kita ini kan dibungkus. Kalau pembungkusnya ini yang ada sel saraf nyerinya. Maka kalau ini teregang pembungkusnya, baru muncul rasanya nyeri. Gitu. Nah, ini apa nih? Empedu. Ya? Kalau di sini nggak ada di sini sel nyerinya ini. Sel yang mengembang di sini nggak ada nyeri. Yang di sini ada nyerinya adalah sel yang sensitif terhadap peradangan. Maka yang nyeri itu adalah kolesistitis, nah, gitu. Sementara kalau hepatitis bukan karena sel peradangan ke sel nyerinya, sel sensoriknya, tapi karena ada pembungkus. Apa nama pembungkusnya? Kapsul? No. Kapsul pembungkus hati. Tengok. Ada namanya tuh, kapsul pembungkus hati. Apa? Kapsul glison. Apa katanya kapsul glison? Ada sarafnya situ nggak? Ada saraf sensorik dia, yang peka terhadap regangan. Dia nggak peka terhadap peradangan, tapi dia peka terhadap Maka kalau membesar hatinya, teregang kapsulnya, nyeri. Sementara kalau si ini bisa meregang, ini bisa besar kan? Karena kan berisi empedu. Jadi kalau udah sakit ini berarti karena kolesistitis. Ya, harus kalian ingat lah. Tanda-tanda kolesistitis apa kemarin? Murphy sign. Pelajaran kalian itu kan? Jadi kok lupa kalian? Gimana cara pemeriksaan Murphy sign? Pada hipokondrium kanan. Dia apa ya? Kau kasih tekanan, lalu minta dia inspirasi dah. Inspirasi boy. Tarik napas atau buang napas? Tarik napas. Ya berarti inspirasi. Waktu dia inspirasi maksimal, baru dia terasa nyeri. Nah, itu namanya Murphy sign. Positif. Itu tanda khas pada kolesistitis. Yes. Nah, kalau ada pasien nanti sakit sini ku, kau suruh tarik napas dulu, ya. Tapi jangan kau kasih tahu dulu sama dia. Kalau kau kasih tahu sama dia, nanti kan Bu, kalau ibu tarik napas terus terasa sakit, itu baru kolesistitis. Jangan kau kasih tahu. Kau suruh tarik napas ya terus kan, nggak kesakitan dia, berarti bukan kolesistitis. Baru kau bilang, ini bukan kolesistitis Bu, ini cuma apa? BT. Butuh tadi tanya. Oke. Habis? Pinggir, permukaan rata, nyeri tekan. Ya, kenapa permukaannya rata? Pada hepatitis. Menarik. Kenapa pada hepatitis ketika dilakukan pemeriksaan fisik kok permukaannya rata? Sejak ada ChatGPT jadi pandai semuanya. Ya kan? Betul kan? Kalian aku itu kan? Iyalah, tinggal kalian aja yang harus ikut juga memakai ChatGPT. Kalau enggak lebih pandai nanti pasiennya dari kalian. Apa katanya? Karena belum ada
Hah? Karena tidak ada fibrosis. Tapi kalau udah ada terjadi pembentukan jaringan ikat, baru berbenjol-benjol dia permukaannya. Ini kan belum fibrosis, hanya terjadi penumpukan jumlah sel-sel peradangan tadi di dalam hatinya, sehingga mengembangnya rata, kayak balon dibesarin aja gitu. Oke? Habis? Udah selesai. Ada pertanyaan? Ya. Nanti kalau misalnya ada yang hepatitis terus dia diabetes itu infusnya gimana, Dokter? Karena kan Oke. kalau Mana yang mengancam nyawa? Gula mengancam nyawa rupanya. Sakit gula. Kalau gula tinggi mengancam nyawa. Dari mana kalian tahu? Gula tinggi mengancam nyawa. Mana lebih mengancam nyawa? Gula kurang atau gula tinggi? Apa jawabannya? Pikirkan. Sel otakmu pakai gula atau enggak? Jadi kalau gulanya habis, mati nggak sel otakmu? Mati nggak kau? Jadi mana lebih bahaya? Ya udah. Jadi dalam kasus ini apa yang mau kau cegah? Jangan sampai nangkep. Dan orang sakit gula ketika hepatitis, kau harus tahu yang menaikkan gula itu adalah si hati. Hati kan yang membuat glikogenolisis. Berarti diubahnya glikogen jadi kan hati kan yang membuat gluconeogenesis. Berarti hati menyebabkan. Jadi kalau lagi sakit hatinya, turun nggak gulanya? Makanya yang harus diperhatikan adalah pemberian obat gulanya. Malah kita harus stop dulu sementara obat gulanya. Kalau dia sedang terjadi hepatitis gitu. Udah terjawab. Jadi tetap aja kalau infus pakai gula. Gunanya apa? Supaya tidak dipaksa fungsi hatinya. Karena kalau orang normal supaya bisa gulanya cukup, dia kan harus memasukkan glukosa melalui saluran cerna. Sementara setiap saluran cerna itu diserap melalui vena porta masuk ke hatinya lagi berarti nggak bisa diserap gulanya. Makanya harus kok infus gula. Iya. Udah. Paham? Oke. Bagus pertanyaan deh, bagus. Thank you. Lagi. Yuk tanya deh. Kau udah mau nanya kali katanya. Ya, apa? Tanya lah. Mau dari chat GPT pun kau bandingkan dengan jawabanku pun boleh. Paling salah jawabanku. Dari topik lain, kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa. Mau bahas apa? Pas. Kau pas? Udah cukup itu. Nggak ada lagi terlintas di pertanyaanmu. Belum ada. Kau mau apa Pak ini? Kau mau apa? Hah? Kau mau apa? Mau pulang? Siap ini apa? Pulang? Pantas nggak ada pertanyaan. Orang maunya pulang. Coba ganti maunya belajar. Apa kan? Apa Juan? Mana kan ada baca dokter kalau hepatitis kronis ataupun sirosis hati itu dia saran atau indikasinya itu dia harus transplantasi dari hati. Iya. Nah, pernah baca juga dokter kalau misalnya hati itu dipotong kan dia bisa tumbuh lagi dokter. Nggak bisa tumbuh lagi.
Ya, nggak bisa tumbuh lagi, atau bisa? Bisa. Tumbuh lagi hatinya? Oh, Nggak bisa. Coba tanya ChatGPT. Iya. Ya tanya ChatGPT. Apakah sel hati bisa mengalami regenerasi? Gitu kan pertanyaannya kan? Iya. Apakah hati yang sudah diambil bisa tumbuh lagi? Biar kita ambil semua hati orang yang udah sirosis, biar tumbuh lagi. Bisa dong. Apa katanya? Hati itu bisa beregenerasi. Ya, hati bisa beregenerasi. Ya, seperti itu. Kayak mana caranya? Mekanisme regenerasi hati bilang. Ini, jika sebagian hati dipotong, Sebagian, ya, misalnya berarti harus ada yang masih normal. Maka akan diambil bagian yang sudah rusak. Terus apa lagi dibuat? misalnya itu karena tumor atau karena transplantassi. Jadi bagian hati yang tersisa bisa membesar kembali hingga mencapai ukuran normal. Oke, bisa. Sekarang waktu operasi aman. Harapannya lah ya. Oke. Maka kalau yang diambil itu tumor, harus ada kita pikirkan tumor itu sifatnya kalau dia diambil induknya, ya sebenarnya semua di tubuh kita ini sudah ada anak-anaknya. Kalau induknya diambil, maka risikonya anak-anaknya akan cepat berkembang. Maka tetap dia harus menerima apa? Kemoterapi. Kalau pasiennya itu memang mentalnya siap di kemoterapi, hasilnya bagus. Tapi kalau dia sudah drop mentalnya, di kemoterapi pun akhirnya makin cepat rusak jaringannya. Ya. Apa katanya di situ? Lalu kenapa tidak semua pasien tumor hati selamat? Coba tanya di sini. Kan kalau lanjutkan dia bilang bisa regenerasi ya. Kenapa masih ada yang meninggal pasien tumor hati yang dioperasi? Apa katanya? Fungsi hatinya sudah menurun, tumor tidak terangkat sempurna, volume hati tersisa terlalu sedikit ya. Perdarahan operasi dan komplikasi. Iya, jadi berarti tergantung kepada dininya. Semakin dini kita temukan ada tumor, ya langsung dioperasi lah. Tapi ketika udah diperiksa CT scan segala macam udah luas sekali. Misalnya lah yang tersisa nanti cuma 1/5, 20% aja hatinya. Pertanyaannya adalah apakah 20% jaringan hati itu sanggup menanggung beban? Nah, itu menjadi pertimbangan nanti. Makanya kalau kita ya berobat jangan nunggu parah kan. Harus semakin dini kita berobat, kita edukasi lah pasien kita. Lalu ketika dia masih dini, jangan pernah bilang sama pasiennya karena pasien bilang, jadi aman kan dok? Ya aman sekarang. Tetapi penyakit itu adalah proses yang sangat ditentukan oleh keseluruhan hidupmu gitu. Jadi kalau penyakit itu hidup ini ada dua proses. Satu proses untuk sehat, proses sembuh namanya. Tapi ada proses lain namanya proses sakit. Ini berjalan terus ini. Maka setiap hari kalau kita gembira, happy, maka tubuh kita proses sehat. Tapi kalau kita stres, kita nggak suka dengan hidup ini, kita menolak dengan hidup, maka dia proses sakit. Jadi kalau ada orang hari ini kita bilang udah sehatnya itu, bukan berarti dia boleh sembarangan menjalani hidup. Bukan berarti dia tetap berpikir hidup semaunya. Karena orang yang hidup semaunya, kalau memang dapat apa yang dia mau, baru dia sehat. Tapi kalau dia tidak dapat apa yang dia mau, dia pasti kecewa. Nah, di situ dia akan sakit.
Makanya orang jahat sehat. Karena dia berbuat semau. Mau buat jahat dia dibuatnya aja. Gak peduli dia perasaan orang. Yang sakit siapa? Orang yang disakitinya. Kenapa sakit orang disakitinya? Karena nggak punya. Nggak punya apa? Kemampuan. Untuk apa? Menghadapi. Dia punya pilihan kok. 1 lawan. 2 lari. Kabur dulu. Siapa suruh bertahan? Ku coba bertahan. Udah kalau nggak tahan pindah sana pergi. Itulah. Biar yang penting saya sehat ya. Nah, itu. Oke, good. Ada lagi? Kau nggak, Dek? Nggak. Kau baik-baik aja. Dari mana aku tahu? Ya jawabnya bapak nggak tahu lah, bilang. Yang tahu ah? Hah? Siapa yang tahu? Ya kau lah. Kan antara kau dan Tuhan. Ya? Jadi kalau disuruh kau sekarang tanya sama diri sendiri, apakah diriku baik-baik saja? Hah? Ya, yakin ya? 100% ya? Karena kau masih hidup dan kau masih apa yang menghibur kau? Apa yang kau suka? Hah? Tidur. Maka selama kau masih punya tempat untuk tidur, kau bisa baik-baik saja. Jadi kalau ditanya orang, jadi kenapa lah kau gemuk? Jawabanmu apa? Kebanyakan Iya. Lalu apakah kita kebanyakan tidur sehat? Tidak. Supaya kau ingat hari ini bahwa apa yang kau buat kebiasaanmu itu akan menjadi sumber penyakit. Kamu mau supaya sehat, supaya nanti waktu jadi dokter tetap sehat. Ini ada kemarin kami baca penelitian cukup tinggi angka obesitas pada spesialis penyakit dalam di Indonesia. Wah, cukup banyak yang obesitas kami. Padahal kami penyakit bayangkanlah. Kita dokter penyakit dalam, kita yang obesitas. Kayak mana lagi mau mengedukasi pasien supaya bisa diet, ya kan? Gitu. Olahraga, diet, olahraga itu semua adalah yang harus dilakukan ya. Banyak yang mau dilakukan. Ada lagi? Apa? Kalian mau nanya apa? Kronik? Hepatitis kronik gitu. Masih bingung di hepatitis D dan B, dokter. D dan B. Bingung. Katanya kan di NCBI kalau hepatitis D itu merupakan kapsul dari hepatitis B. B. Bentuk yang terkapsul dari hepatitis B. Berarti kan ini karakteristik si virus kan? Ya terserah virusnya kan? Atau terserah siapa kalau D dan B ini? Jadi yang kau pusingkan apa? Kenapa dia membutuhkan? Iya. Berarti ketika dia mau menginfeksi hepatosit kita, kalau nggak ada si hepatitis B, dia nggak bisa hidup. Karena apa? Karena hepatitis B adalah kekasih jiwanya. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Makanya, lihat ya, makanya orang yang kena hepatitis B, dia berisiko menjadi kena hepatitis D. Dan kalau dia kena hepatitis D, itu bisa jadi fulminan. Mati pasiennya. Karena dikeroyok hepatositnya. Berarti kalian sebagai dokter harus tahu kenapa terjadi penularan hepatitis B. Penularan hepatitis B itu paling banyak adalah melalui darah. Darah itu dari mana? Ya orang pakai narkoba. Orang berhubungan seks bebas. Berarti kalau ada orang hidup dengan seks bebas, ya dia udah harus menanggung resiko. Dia bisa kena hepatitis B. Lalu suatu hari ketika daya tahan tubuhnya turun,
dia terinfeksi, jumlah hepatitis B-nya banyak, masuklah si D. Ya, kadang-kadang virus itu sudah ada di badan kita, tapi jumlahnya sedikit. Ketika jumlahnya dikit, diambil darah, disampling, kan yang diambil cuma dikit. Berapa cc? 10 cc, 5 cc. Bisa aja waktu diperiksa itu nggak terdeteksi, padahal ada. Maka dia hanya menunggu waktu ketika daya tahan tubuh kita menurun. Kalau udah turun daya tahan tubuh, ya udah dia udah tinggal perang, main terus gitu. Makanya hati yang gembira adalah harus bersyukur hidup. Ya, kalau kita nggak bersyukur hidup aja pasti sakit ya. Udah terjawab sih dia itu. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa gitu, maka kau harus kembali lagi. Siapa yang menciptakan virus? Tuhan. Karena nggak ada yang ada di dunia ini bukan karena Tuhan ciptakan. Ya, lalu bisa terjadi virus-virus itu bisa terjadi saling bertukar DNA. Nah, kalau ini RNA misalnya. RNA ya. RNA. Saling kawin semua itu. Maka selalu muncul ada varian-varian baru. Nah, maka kalau ditanya, kita takut? Ya kita nggak takut kalau imun kita bagus. Tuhan sudah ciptakan sel darah putih. Itu sistem kekebalan, kebal. Jadi kalau ditanya kenapa Tuhan ciptakan virus? Supaya balance dunia ini. Karena kalau nggak ada virus nanti ini menumpuk dengan sampah, numpuk dengan semua kotoran, nggak ada yang mengurai. Kalau nggak ada yang mengurai, dipenuhi dengan kotoran, ya kita mati. Jadi semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Tapi oleh karena kekerasan hati manusia, maka menjadi penyakit. HIV/AIDS itu terbukti ditemukan karena manusia sudah terlalu terobsesi dengan seks. Sampai dia melakukan hubungan seks dengan monyet. Udah. Awalnya terbentuk virus HIV/AIDS adalah ketika manusia dulu di Afrika katanya ya berhubungan seks dengan monyet. Maka virus yang ada di dalam monyet itu bertukar informasi genetik dengan virus yang ada di dalam tubuh kita. Terbentuklah virus yang baru. Ya. Belum lagi resiko HIV kan pada yang LGBT. LGBT itu tinggi resikonya. Kenapa? Karena virus yang tinggal di laki-laki itu saling kawin-kawinan. Jual. Gitu. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang ya banyak yang memang mengalami HIV ya karena ya itu tadi. Dia memilih orientasi seksual. Dia pilih, itu pilihan dia ya itu. Dia memilih. Ya, tapi dia nggak mau tahu dengan risikonya. Dia cuma bilang, ya kalian jangan hakimi kami. Kalian jangan jahat sama kami. Siapa yang jahat sama lu? Gitu loh. Kita cuma mikir kita itu hidup karena Tuhan. Apa Tuhan desain kita untuk hidup sesama jenis? Tapi karena dia nggak mau tahu tentang Tuhan, maka dia anggap kita yang tahu tentang Tuhan harus penuh pengampu. Sementara dia nggak perlu tahu tentang Tuhan. Karena kalau dia tahu tentang Tuhan, dia pasti bertobat. Tapi dia akan menolak. Dibuatnya kita kesal. Ya udah tinggalin aja, urusan lu aja. Gitu loh. Gitu. Bisa ya. Jadi, dan kalau kita lihat sekarang, ya tanpa sadar, siapa yang nonton Netflix ya. Wah itu ngeri kali. Itu terus masuk itu. Yang homo-homo ini. Ya. Yang lesbian ini masuk terus tuh. Wow. Nah, kalau dilihat sama anaknya misalnya kecewa. Ini anak perempuan, kecewa melihat bapaknya jahat sama mamanya. Nah, maka akan berubah orientasinya. Aku nggak maulah sama laki-laki. Masuklah perempuan yang les juga, ya kan? Dibaik-baiki dia. Oh, ternyata perempuan baik. Ya udah bisanya kita dua aja saling membahagiakan. Capek deh bilang. Kau hidup dengan dosamu. Ya, kita bukan menghakimi, kita nggak ada hak menghakimi dan kita nggak mau menghakimi. Kita cuma bilang Tuhan nggak pernah ciptakan gitu loh untuk sesama jenis. Tuhan ciptakan kita untuk beranak cucu. Mana bisa beranak cucu sama aja. Itu makanya Tuhan harus ciptakan lawan jenis gitu. Cocok.
sampai ke situ kita bahas dari hepatitis. Karena virus ya, ini virus. Ya, virus. Jadi virusnya tadi udah ada di dalam darah ya, lalu kemudian dia akan replikasi di dalam hepatosit, replikasi. Nah, kenapa dia berhasil replikasi? Karena daya tahan tubuh kita tuh turun. Setiap hari pun replikasi virus ada di badan kita, tapi karena daya tahan tubuh kita bagus, ya udah. Masih sedikit langsung dieliminasi. Hah? Ada lagi? Nah, apa? Ayo, nanya lagi yuk. Aku suka kan kalau ditanyain. Semangat aku. Ada obatnya apa? Hepatitis A? C. Adalah kan pakai interferon. Ada ribavir, apa semua itu, NTK virus ya kan, NTK-vir. Jadi semua itu adalah kerjanya hanya untuk merusak DNA-nya kan. Melalui enzimatik lah segala macam. Tapi apakah itu bisa menolkan virus? Jawaban nggak bisa. Dia hanya menekan jumlah supaya tidak replikasi. Lalu kemudian tetap harus bergantung juga kepada imunitas kita, kekebalan tubuh kita. Oke, maka bagaimana supaya kekebalan tubuh kita ini full? Ya nggak ada yang lain tempat berharap, harus Tuhan. Kalau berharap sama keadaan, nggak akan ada keadaan yang bisa buat dia bahagia. Ya betul, memang hati yang gembira adalah obat, tapi nggak bisa aku gembira katanya. Ya nggak bisa lah kalau kau berharap sama, dunia. Ya silakan. Kenapa obat HIV nggak ada? Ada. Siapa bilang nggak ada? Vaksin. Vaksinnya nggak ada, ya. Maka kita harus ngerti vaksin itu apa. Vaksin itu adalah ada dua ya. Ada aktif, ada yang inaktif ya. Jadi vaksin itu tujuannya adalah untuk membangun daya tahan tubuh di tubuh kita. Sementara virus HIV ini jago dia sembunyi di balik kekebalan tubuh. Jadi kita nggak bisa membangun sistem kekebalan tubuh terhadap HIV. Sama kayak hepatitis C begitu. Sama hepatitis C. Jadi ada memang, ya itulah keterbatasan dunia ini. Berarti ya Tuhan pun memang maunya begitu. Untuk apa ya? Untuk mengingatkan manusia inilah supaya sadar diri. Ya kalau lu udah tahu bakal kena HIV, lu buat juga, ya itu pilihan lu aja gitu loh. Ya. Minum obat pun dia bisa bertahan hidup bertahun-tahun, bisa. Ya, minum obat antivirusnya itu. Kalau dia meminumnya dengan pertobatan, ya kan? Bahkan ada yang bisa sembuh loh. Sembuh, ya. Tapi bukan karena obatnya. Sembuhnya karena mujizat. Gitu. Mujizat, ya. Habis. Oke, tutuplah. Pulang kita ya kan. Demikianlah acara kita siang ini. Jadi berarti yang belum terbahas kita itu nanti misalnya kalian masuk pelajaran tentang penyakit di kantong empedu tadi ya. Karena aliran empedu kita tadi baru dari hati menuju ke kantong empedu. Karena nanti dari kantong empedu dia harus ke duodenum ya. Dan di dalam perjalanan salurannya itu nanti masuk lagi saluran dari pankreas, ductus pancreaticus. Berarti penyakit di pankreas pun akan mempengaruhi pada kekuningan ini gitu. Jadi kita bicara jaundice, bicara kuning, itu penyakitnya mulai dari dalam darah, prehepatik, hepatiknya dan post-hepatik gitu. Oke, jelas? Tuh. Sampai jumpa lagi kita ya.